Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Hendra dengan NIM 3012463. Pada hari ini saya akan mendemonstrasikan atau sedikit menjelaskan secara komprehensif proyek tugas UTS kecerdasan buatan yang berjudul analisis komparatif algoritma machine learning dan deep learning untuk prediksi harga minyak mentah dunia atau Brent crude oil yang berbasis interface flux. Urgensi dari penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya volatilitas harga minyak mentah Brent sebagai acuan energi global. Fluktuasi yang terjadi dari rentang tahun 1987 hingga 2022 dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, kebijakan OPEC, dan krisis ekonomi global yang bergerak secara non-linear dan memicu risiko finansial makro. Oleh karena itu, pendekatan statistik linear klasik seringkali gagal. Riset ini hadir untuk menguji secara radikal lintas paradigma, mempertemukan model statistik, clustering, jaringan saraf standar, kalkulasi manual, hingga advanced temporal neural networks, guna menemukan model prediktif yang paling andal bagi instrumen pengambilan keputusan investasi. Nah, sekarang kita beralih ke lembar kerja eksperimen. Dataset yang saya gunakan merupakan data sekunder runtun waktu tanggal atau univariate time series yang memuat total 9011 baris data dari 20 Mei sampai 1987 hingga 31 Agustus 2022. Di sini kita bisa melihat ringkasan statistik deskriptifnya. Nilai rata-rata harga berada di 48,31 dolar. Namun nilai standar deviasinya sangat masif, yaitu mencapai 62,61 dolar per barel ya. Angka yang tinggi ini secara matematis membuktikan volatilitas ekstrim pasar energi. Perhatikan plot grafik tren jangka panjang ini terlihat jelas ya adanya beberapa fase ekstrim seperti super siklus komoditas tahun 2008 yang menyentuh rekor tertinggi yaitu sepanjang sejarah di kisaran 143 dolar ya, yaitu vertikal akibat krisis finansial hingga lonjakan pasca pandemi di akhir 2022. Sebelum data dialirkan ke model, saya menerapkan pemrosesan yang ketat, melakukan konversi tipe data sekuensial ke data time, memastikan tidak ada missing values, melakukan normalisasi skala data ke rentang 0 hingga 1 menggunakan mix-max scalar guna menghindari gradient explosion pada jaringan saraf, dan melakukan pembagian data secara sekuensial, kronologis, dan rasio 50% untuk training set dan 20% untuk testing set. Implementasi dan parameter 5 algoritma. Nah, untuk riset ini menguji 5 algoritma dengan pendekatan arsitektur yang berbeda. Pertama adalah linear regression, digunakan sebagai baseline model statistik memanfaatkan metode ordinary least squares atau OLS untuk memetakan hubungan linear indeks waktu terhadap harga. Yang kedua ada artificial neural network yang menggunakan arsitektur feed forward multilayer perceptron dengan 2 hidden layer berkapasitas 64 dan 32 neuron. Fungsi aktivitas relu dan dioptimasi menggunakan Adam Optimizer selama 50 watch. Nah, untuk ini apa visualisasinya? Nah, keren. Long short term memory less time, jaringan saraf deep learning rekrutan khusus yang dilengkapi blok memori jangka panjang, dikonfigurasi dengan 100 unit LSTM untuk mengekstrak dependensi urutan waktu temporal. Immense clustering, pendekatan supervised learning untuk mempartisi data ke dalam K3 cluster spesial guna memetakan
kondisi makroekonomi pasar fase resesi normal dan lonjakan krisis. Next, untuk back propagation, yang mana jaringan saraf yang dibangun dari nol menggunakan operasi matriks murni NAMPI dengan pembaruan bobot berbasis stochastic gradient descent SGD, dan aktivasi sigmoidnya untuk menyimulasikan proses komputasi matematis internal secara transparan. Masuk ke tahap evaluasi perform model pada testing set. Keandalan tebakan model regresi diukur secara objektif melalui dua metrik standar industri, yaitu mean absolute error atau MAE dan root mean squared error RMSE. Berdasarkan bar chart komparasi Galat ini diperoleh hasil empiris yang sangat krusial. Arsitektur RMSE mendapati peringkat pertama sebagai model paling superior dengan perolehan nilai MAE dan RMSE yang paling minimum mendekati angka 6. Lapisan gerbang internal LSTM sukses memfilter noise harian dan mempertahankan ingatan tren jangka panjang. Di posisi kedua dan ketiga diikuti oleh ANN standar dan backpropagation NAMPI yang cukup andal namun mengalami sedikit delay prediksi pada puncak fluktuasi harian. Linear regression menduduki posisi keempat karena gagal beradaptasi dengan pola non-linear data, sedangkan K-means menghasilkan Galat tertinggi karena fungsi dasarnya adalah karakteristik spesial bukan proyeksi konten esensial. Oleh karena itu model LSTM dipilih sebagai otak utama untuk sistem produksi. Yes, you be me on your way. Yes, you be me on your way. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan implementasi sistem kerana nyata. Model terbaik berbasis LSTM yang telah diekstrak ke dalam format berkas biner yang diintegrasikan ke dalam arsitektur aplikasi web dinamis. Sisi backend dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flux untuk mengelola routing dan kalkulasi inverse scaling. Sedangkan sisi frontend menggunakan kombinasi HTML, CSS3, HTML5, dan framework Bootstrap 5 agar responsif. Saat ini aplikasi ini telah dideploy ke jaringan Railway, Live, dan saya juga udah menggunakan domain my.id guys. Mari kita uji langsung ya di form ini. Form dashboard utama ini kita masukkan nilai parameter harga penutupan historis beberapa hari terakhir, teman-teman. Kita coba 5 hari terakhir. Prediksi harga minyak itu lalu saya klik tombol prediksi. Sisi backend Flux ketika memproses inputan tersebut ke dalam matriks bobot LSTM dan dalam hitungan milidetik menampilkan estimasi harga penutupan brand crude oil di dalam nilai nominal mata uang USD yang presisi. Kita coba lagi 10 hari terakhir, 10 tadi ya. Kita coba 15 terakhir. Nah, $7.73. Arsitektur deployment ini dibangun menggunakan pipeline CI atau CD, otomatis yang terhubung langsung dari repository GitHub saya. Manajemen distribusi domain juga sedang diintegrasikan menuju custom domain lokal ya. Ini nih, udah Maya ini. Baik, segitu aja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.